Ya, gerak melingkar. Kita akan membahas ya. Ini dia definisinya. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap atau poros tetap. Nah, poros tetap ini biasa disebut juga pusat lingkaran atau pusat gerak melingkarnya. Ya, poros ini kita menganggap dalam pembahasan bab ini tidak berubah terhadap waktu ya, benar-benar statis. Porosnya dianggap tidak bergerak sama sekali. Oke, kita akan melanjutkan. Nah, frekuensi tentu ini frekuensi putar. Banyaknya putaran dibagi satuan waktu. Nah, frekuensi boleh didefinisikan juga 1 detik berapa kali tercipta putaran. Kita lanjutkan dengan periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran. Nah, periode ini boleh dirumuskan juga dengan waktu dibagi banyaknya putaran. Ya, tentunya periode adalah sama dengan seper dari frekuensi atau frekuensi sama dengan 1/periode ya. Oke, kita melanjutkan kecepatan tangensial. Kecepatan yang kita amati ini, kecepatan tangensial disebut juga kecepatan singgung atau kecepatan linear. Ya, kecepatan yang digunakan untuk benda bergerak rotasi ya. Arahnya selalu berubah-ubah. Sebenarnya sederhana aja, membentuk 90 derajat dengan arah radial. Dia. Ya, makanya disebut kecepatan singgung. Oke, kecepatan sudut. Kita mengenal dari kan kecepatan singgung atau kecepatan tangensial atau kecepatan linear dengan punya kecepatan arahnya ke sini ya. Ini dia. Nah, kalau kita lihat kecepatan sudutnya, ini kecepatan sudutnya mempunyai arah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah, ini dia aturan tangan kanannya. Arah putarnya menggunakan 4 jari kita dan jempol tangan kita akan menunjukkan arah omega. Kemudian kita lanjutkan. Nah, omega ini setara dengan 2pi per periode atau 2pi kali F. Ya, omega ini dirumuskan dengan dimensinya radian per second. Nah, habis ini kita akan bahas. Radian ini adalah satuan sudut tentunya. Pi adalah 3,14. Oke, nah satuan sudut satu putaran itu setara dengan 360 derajat. Nah, setara dengan 2 pi radian. Radian ini jadi adalah satuan sudut yang baru ya. Kalau kita mau konversi, 1 derajat itu setara dengan pi per 180 derajat radian. Jangan lupa nilai pi adalah 3,14. Jadi jelas ya, ini adalah besaran sudut yang baru dan besaran sudut yang akan sering sekali dipakai di dalam gerak melingkar beraturan ataupun gerak melingkar berubah beraturan, yaitu satuan radian. Satuan sudut ya, kita mengenal satuan sudut yang baru ini di SMA. Oke, kita akan melanjutkan kembali. Nah, sekarang hubungan kecepatan tangensial dan kecepatan sudut. Kita udah lihat ini gerak seperti ini, omega yang positif ini. Aturan tangan kanan ya. Tentunya lawannya omeganya ke bawah. Tangan kanan lagi. Arah putarnya kebalik kan jadi omeganya ke bawah. Nah, hubungannya sederhana aja. Besarnya V atau kecepatan tangensial atau kecepatan linear atau kecepatan singgung sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jarinya. Lagi ini dia V sama dengan omega kali R, atau boleh juga kamu tulis V ini, omega ini kan 2pi per T, atau jadi bisa kita tulis V sama dengan 2pi R per T, atau bisa juga tulis 2pi F dikali R ya. Itu dia. Nah, percepatan sentripetal punya definisi percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal juga disebut percepatan radial. Nah, dia arahnya selalu menuju pusat. Ya, selalu menuju pusatnya. Selalu menuju pusat dan dirumuskan dengan V kuadrat dibagi R atau dirumuskan juga dengan omega kecepatan sudut pangkat 2 dikali R-nya. Inilah percepatan sentripetal. Perhatikan arahnya selalu ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang menjaga supaya suatu objek tetap ada di dalam lintasannya yang berbentuk orbit, yaitu lingkarannya. Inilah penggunaan percepatan sentripetal. Nah, contoh soal 1 ya, ini ada jarum jam ya, yang panjang punya panjang 10 cm, yang pendek 5 cm, yang detiknya sama dengan panjang, jarum panjang ya. Periode jarum detik, periode jarum panjang, dan periode jarum pendek, kecepatan linear di ujung jarum detik dan jarum pendek. Oke, periode ya, rumusnya ya, waktu per banyaknya putaran. Jarum detik tentunya 60 detik waktu yang diperlukan untuk 1 kali putaran. Dan jarum panjang 1 jam ya. 1 jam ya jadikan detik ya, konversi jadi 3600 second. Nah, jarum pendek hati-hati, 1 jarum pendek itu periodenya adalah 12 jam dikalikan 3600 second. Jadi 43.200 second.
Kecepatan linear atau kecepatan singgung atau kecepatan tangensial. Tinggal dimasukkan aja formulanya. Nah, kita dapat jarum pendeknya segini, jarum detik dan jarum pendeknya dapatnya segini ya. Itu dia. Oke, tentunya kita konversi nih. Tadi 10 cm jadi meter ya, itu 0,1. Dan kemudian si jarum pendek kan 5 cm, kita konversi jadi meter yaitu 0,05. Nah, ini contoh soal kedua, satu mesin dengan diameter itu rodanya 50 cm ya, berputar 500 putaran dalam 1 detik. Tentukan frekuensi, periode, kecepatan sudut, tangensial di ujung mesin, dan sentipetal di ujung mesin. Periode ya biasa 1/500 second, dan frekuensinya 500 Hz. Omega kan 2 pf, kalikan aja. Omeganya adalah 1000 pi radian per second. Nah, V sama dengan omega kali R, kita dapatkan V-nya, si tangensialnya, yaitu 250 pi meter per second. Percepatan sentipetal, jangan lupa omega kuadrat kali R ya. Kita tinggal pakai aja, omeganya kan sudah tahu, R-nya juga sudah tahu ya. Ini dia percepatan sentipetalnya. Inilah contoh soal dari gerak melingkar beraturan GMB. Selanjutnya kita lihat hubungan roda, ya tentu aja di alam ini aplikasi roda ini banyak sekali, dari elevator, jam tangan, ya sepeda, tank baja, ya roda gerigi, di industri-industri juga mesin-mesin penggiling, mereka menggunakan hubungan roda. Ya, ada 3 hubungan roda yang kita akan pelajari ya, ada 3 dasarnya. Roda yang seporos ya, artinya dipasang dengan poros yang sama, roda A dan B ini dipasang berputar dengan pusat yang sama. Nah, ini arah putar roda A pasti searah dengan roda B. Omega A sama dengan omega B. Oke, kemudian roda bersinggungan. Ini biasanya buat penggilingan ataupun juga dipakai buat jam tangannya. Jadi ya. Arah putar roda A berlawanan dengan arah putarnya si roda B. Nah, makanya VA sama dengan minus VB atau omega A dikali RA sama dengan minus omega B kali RB. Selanjutnya roda kita hubungkan dengan tali seperti ini. Ya. Ini arah putar roda A searah dengan roda B, kelajuan linear roda A dan B juga sama. Nah, ini berlaku rumus ini, VA sama dengan VB, omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Inilah 3 hubungan roda. Kita akan lihat contoh soal 1. Roda 1 punya 30 rpm. Nah, kecepatan sudut roda 2 ditanya. Ya, dengan formulasi ya tadi ya, ini kan tali ya, kita bisa merumuskan. Maka kita sudah tahu kan rpm, ini senti, satu lagi omega 2 dikali 25 cm. Maka kita dapatkan omega 2-nya adalah 12 rpm. Ya, kita melanjutkan kembali. Ini adalah gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Kecepatannya makin lama makin cepat kalau kita perhatikan, ini omega 0. Nah, ini omega T. Ya, makin cepat ya, tentunya pasti ada percepatan sudut alfa. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Ini perumusannya. Nah, ini sudut tetanya, perpindahan sudut ya, sama dengan omega 0 kali T tambah setengah alfa kali T kuadrat. Nah, kita kenalkan besaran-besaran baru dalam GMBB ini, yaitu percepatan tangensial. Ini adalah percepatan sentipetal yang nilainya makin lama makin besar. Nah, kita lihat tangensial ini yang mempercepat kecepatan singgungnya, kecepatan linearnya. Kecepatan tangensial ini searah dengan kecepatan singgungnya ya, atau kecepatan linearnya. Kita lihat. Nah, sentipetal makin lama makin besar seiring dengan waktu, karena kita lihat VT-nya juga makin besar ya. Itu dia. Nah, tangensial ini dirumuskan dengan alfa dikali jari-jari. Alfa adalah percepatan sudut. Oke, percepatan total tentunya ya kita totalkan percepatan tangensial dan percepatan sentipetal. Ya, memang pada hakikatnya nanti percepatan tangensial tidaklah terlalu besar ya, lebih ke arah percepatan sentipetal lebih dominan nantinya. Contoh soal, roda mesin dengan diameter 1 meter dari keadaan diam diputar dalam 10 detik hingga mempunyai kecepatan 1200 rpm. Tentukanlah nilai percepatan sudut, tangensial, sentipetal akhir, percepatan total akhir, dan banyaknya putaran yang terjadi. Kita bahas omega 00, omega akhirnya kalau kita lihat 1200 rpm ini adalah 40 pi radian per second. Nah, omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T, maka kita akan dapatkan
alfanya percepatan sudut adalah 4pi radian per second kuadrat. Dari alfanya ini kita bisa dapat percepatan tangensial, yaitu kalikan dengan jari-jarinya ya, 2pi meter per second kuadrat. Kita cari percepatan sentripetal yang akhir ya, tentunya kita mencari omega T. Omega T tadi 40pi ya, kalau kita kalikan, ini kita akan dapatkan nilai 800 pi kuadrat. Nah, percepatan totalnya ya ini sudah pasti akan dinominasi dengan nilai percepatan sentripetal. Kita tulis saja dalam bentuk ini juga sudah oke lah. Oke, kita lanjutkan lagi banyaknya putaran. Kita menggunakan rumus theta ya, perbedaan sudut omega 0 kali T tambah setengah alfa kali T kuadrat. Kita akan dapatkan nilai tetanya adalah 200 pi radian atau 100 putaran. Ya, ini adalah gerak melingkar. Kita berharap dengan pembelajaran sederhana ini kita bisa mempelajari beberapa hal yang baik di fisika ini, terutama tentang gerak melingkar ini. Terima kasih semuanya.